Halo guys, balik lagi di channel gue Henry ZVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa yang berjudul Swallow Start ya, season 3 episode ke-30. Nah, kita nge-review sedikit nih guys ya. Jadi seperti yang episode sebelumnya gue kasih clue-clue ke kalian tentang yang dimana nantinya Lufeng untuk ngadepin ketua atau tetua dari klan Nolan ya, yang gimana dia udah dinyatakan perang lah ya sama tetua akibat dari penolakan si Lufeng dan teman-temannya untuk tidak menjual bumi ya. Nah di sini yang gua bilangin kemarin tentang pemburu bayaran galaksi ya, ternyata ada kayak grupnya atau ada kayak kalau mau masuk anggotanya mereka harus lulus ujiannya. Nah disinilah ya, kemarin yang di video sebelumnya kita udah dikasih tahu oleh si cewek teman barunya Lufeng kalau dia emang benar-benar mau ngadepin klan Nolan ya atau tetua ya, mereka harus bisa masuk menjadi anggota dari pemburu bayaran galaksi. Wah, berarti di sini pemburu bayaran galaksinya ini sangat-sangat itu ya dihormati ya, sangat ditakuti ya. Ya kemungkinan karena kekuatan dari mereka semua ya, yang misterius lah, yang mungkin melebihi dari klan Nolan sendiri anggotanya ya. Apalagi mereka ini kayak tertutup. Nah, di sini pun seperti yang kita tahu ya, si Lufeng sama si teman-temannya udah kalah dengan sangat telak oleh tetua dari klan Nolan. Kemarin kalau kalian nonton tuh seru banget pertarungannya ya, yang di episode 29-an. Wah, pertarungannya meskipun cuma sebentar ya, karena di ruang petarung di ruang aula nggak boleh, ada syaratnya, nggak boleh bertarung di luar arena kecuali di dalam arena. Makanya cuman beberapa serangan aja udah dihentikan sama penjaga dari aula pertarung. Nah di situ juga gue ngelihat kayak mencurigakan ya, aula atau ya ketua dari keamanan di situ. Kenapa gue bilang begitu? Kayaknya mereka itu lebih kuat dari tetua klan Nolan ya. Kelihatan kok dari sigap-sigap mereka ya kan. Kalau kalian lihat, cuman di sini gue nggak gambarin karena gue cuma ngegambarin atau ilustrasi si Lufeng sama si Ai-nya itu yang pintar itu, yang dimana dia ingin sekali melawan beberapa hampir seluruh pertarung dari seluruh galaksi buat menambah atau biar dianya semakin berkembang lah ya. Karena untuk masuk ikut ujian dari organisasi yang gue bilang tadi itu ya, pemburu bayaran itu benar-benar nggak bisa seluruh orang harus masuk. Ada kayak rananya sendiri, harus rananya harus di mana tingkat kekuatannya baru bisa mengikuti ujian. Nah, dan itu pun belum tentu lolos, guys. Jadi emang sangat-sangat sulit untuk masuk untuk mencoba ujian tersebut. Apalagi ujiannya tersebut juga bisa menghilangkan nyawa ya, karena namanya juga pemburu bayaran. Ya, pasti yang dipilih cuma beberapa orang terkuat di antara yang terkuat. Nah, di arena ini nih si Lufeng dan teman-temannya masih bertarung lah melawan hampir petarung galaksi yang ikut masuk di virtual lah ya, di arena virtual tersebut. Nah, di sini Hong sama satu lagi gue lupa namanya itu udah mulai berkembang dan udah mulai berada di urutan ya. Jadi ada urutannya nih nanti nih. Urutan yang ya hampir mendekati ya nomor ranking gitulah ya di arena pertarung tersebut. Sedangkan si Lufeng ini masih bukan terdesak sih. Dia tuh kayak bingung kenapa yang datang itu cuma orang-orang lemah, bukan orang-orang kuat ya. Beda sama Hong. Nah, yang kemarin diceritain sama Ai-nya itu sendiri juga karena ternyata si Lufeng ini nggak punya domain ya. Sedangkan si
Hong dan yang lainnya itu punya domainnya sendiri. Nah, si Lu Feng ini cuman memanfaatkan sekedar kayak teknik, terus kekuatan mental, terus senjatanya doang. Jadi mungkin kepikiran musuh yang lebih kuat kayak dia bakalan gampang gue lawan, jadi gue nggak perlu lawan yang biasa-biasa. Kemungkinan begitu guys ya. Nah, sedangkan Lu Feng ini kepengen cepat berkembang, makanya dia harus melawan orang-orang yang lebih kuat dari dia. Kalau semua lawannya hanya di bawah kekuatan dia akan lama mencapai ranah yang dituju untuk mengikuti ujian si pemburu bayaran galaksi itu guys. Nah, inilah serunya ya. Nggak kepikiran kalau ceritanya bakalan seluas ini ya, meskipun pas di bumi itu singkat, tapi di galaksi ini sangat-sangat luas. Apalagi lawan Clan Nolan ini udah berepisode tapi belum kelar-kelar nih ya. Karena emang mungkin ada aturan-aturan yang dimana seluruh orang yang ada di dalam galaksi itu terikat lah hukum galaksi. Untungnya ada itu sih. Kemungkinan kalau nggak ada peraturan bisa-bisa yang ada isinya cuma ngebantai, isinya pertarungan semua. Itu yang bakal bikin cepat. Nah, yang bikin lama tuh ya ini guys. Nah, makanya Clan Nolan pun sedang mempersiapkan siaga yang udah masuk ke bumi. Nah, jadi sekarang karena bumi udah diekspos ya, seluruh orang tahu apa yang ada di dalam bumi. Jadi semua orang ikut kayak mau ngedapetin harta yang ada di dalam bumi. Waduh, semakin bahaya nih ya, semakin seru. Yang berarti semakin nanti banyak orang-orang terkuat di galaksi selain Clan Nolan yang serakah pengen ngedapetin bumi nih. Nah, musuhnya Lu Feng bakalan terus bertambah kalau di sini ya. Bakalan terus banyak pertempuran lagi, bukan hanya ngelawan Clan Nolan nih, tapi hampir seluruh galaksi ya. Apalagi kalau mereka tahu kalau di bumi berada sebuah monster behemoth dan reruntuhan kuno yang ditinggalkan para orang-orang terkuat di galaksi dahulu. Wah, makin seru banget ya. Masih panjang ceritanya menurut gua ya, dan banyak spoilers juga tentang Lu Feng yang nantinya bakalan menjadi orang terkuat, terus belum bangunin master-masternya, ngehidupin lah, ngebangkitin kayak Edo Tensei namanya. Nah, itu aja belum sampai ke situ. Yang pastinya harus ditonton sih, wajib ini. Seru banget menurutku, paling seru lah ya. Sangat seru karena ini campuran teknologi tentang sama kekuatan kultivasinya masih kayak masuk akal sih menurut gua, nggak asal-asal OP aja ya. Meskipun si MC kita ini dibantu sama monster behemothnya aja nih menjadi OP, udah gabungan lah jiwanya itu. Oke. Nah, ini yang gue gambar yaitu cuman AI sama ilustrasinya MC kita ya, Lu Feng yang sedang berpikir gimana caranya agar lebih kuat dalam waktu singkat biar masuk ke ujian selanjutnya. Oke, jadi kalau kalian mau belajar membuat karakter, silakan ke playlist YouTube gue atau bisa DM IG gue. Intinya di playlist YouTube gue banyak sih sebenarnya. Ada kayak belajar membuat desain aplikasi website serta karakter ilustrasi dan icon. Jadi kalian yang mau coba-coba belajar ya, siapa tahu jadi sumber penghasilan kalian ya, silakan. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.